Ya, biar Ibu Agatha saksi dulu. Sini, Bu. Ibu Agatha ini waktu bulan apa, Bu ya? Agustus ya, ke Israel dengan saya, jalannya nggak gini. Gini lah. Ya, dia punya sakit diabetes dan sakit hipertensi ya, Bu ya. Dia merindukan sekali rindu ke Israel, ya. Dia bukan seorang yang kaya, dia seorang janda yang sederhana, anaknya pun ya biasa lah, ya. Nah, imannya yang luar biasa. Iman ibu ini, ya, yang impossible itu kira-kira ke Israel tidak mungkin, ya. Tapi dia selalu beriman. Dia tidak melihat tantangan, tapi dia selalu melihat uluran tangan Tuhan akan terjadi atas hidupnya. Amin. Mari Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu bisa ke Israel, tantangan di Indonesia begitu banyak, akhirnya di Israel bisa lihat Bethlehem, naik onta ya Bu ya. Nama Tuhan dimuliakan ya. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Agatha. Saya dari jemaat Metro Sunter. Kebenaran ke Israel bulan Agustus, kembali September. Sebelum saya perjalanan ke sana, banyak pergumulan saya, sakit penyakitnya itu banyak ya. Terutama diabetes saya tuh, kalau makan lebih sedikit aja udah pada gatel. Terus kayaknya badannya pada celenit gitu, sakit gitu. Darah tinggi, kalau asin sedikit aja lebih kita beli mateng gitu, dia udah tinggi. Bawahnya aja tensinya sampai 120, 110. Itu udah makannya pantang. Tapi saya pikir, waduh saya kok banyak penyakit. Pikir saya kalau saya mati gimana ya? Saya pengen ngeliat Israel. Jadi saya ada kerinduan. Saya suka di dalam doa, Tuhan jangan panggil saya dulu ke rumah Bapak sebelum saya ngeliat Israel. Tapi saya sering berdoa dengan iman, saya percaya, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selalu setia, taat, mengucap syukur setiap pagi. Ternyata Tuhan, lama-lama saya doa, Tuhan mungkin dengar doa saya. Suatu waktu anak saya digerakin Tuhan. Yang belum dikabulkan anaknya masih menentang. Iya. Sesat anaknya. Ya, karena keluarga saya. Setiap dengar hotline radio gimana? Saya itu nggak mungkin ya anak saya kasih ke Israel. Apaan ke Israel katanya gitu. Jadi nggak mungkin lah, lagi keluarga saya keluarga sederhana, nggak mungkin bisa pergi. Saya pikir uang dari mana Tuhan? Saya suka rindu dengar itu radio headline atau RPK Holy Land Tour kayak Israel. Tuhan, ya saya percaya, ya Tuhan saya nggak punya uang, tapi saya rindu pengen lihat tempat kelahiranmu. Tapi mana mungkin saya nggak punya uang. Anak-anak ya pun nggak lah ya, anak saya masih ada yang tradisi gitu ya. Jadi tapi saya punya iman, saya percaya. Akhirnya anaknya memberikan uang. Iya, Tuhan. Ketika Ibu ditawari diberi uang untuk ke Israel, artinya Ibu gimana? Oh iya kaget. Ya nggak mungkin lah. Yang benar. Betul katanya. Mau pergi nggak? Ya mau dong. Gitu. Terus belakangan saya pergi. Saya imanin kita sampai di perjalanan kebenaran brosurnya itu Pak Dedi ya. Saya terus langsung saya terharu ya merasa sampai di Israel di Bethlehem. Ya ketika Ibu nyampe di Bethlehem, Ibu gimana perasaannya? Apa yang dirindukan kan kepengen sekali melihat tempat kelahiran Yesus. Ternyata saya merasa kayak ngimpi. Kayak ngimpi. Tapi ternyata benar. Tapi Tuhan Engkau yang izinkan aku ke sini. Sampai Tuhan, menangis. Iya. Tapi kan malu ketahuan orang. Nah terus perjalanannya demi satu kota ke lain. Ya saya nggak inget semua ya. Yeah. Tahunya naik onta ya? Gitu. Di baptis Selam. Di baptis Selam. Dan ketika di baptis Selam, saya tanya, Ibu ini minta apa? Ibu jawabnya apa Ibu pada waktu itu? Saya nggak minta apa-apa, cuman saya bilang minta doain saya, mulut saya urapin. Biar urapin, Tuhan urapin
supaya saya bisa memenangkan jiwa di dalam keluarga saya. Amin. Jadi Dan ibu saudara-saudara ini, saya ya, masih tradisi. ibu ini merasa dirinya dinyek gitu ya, Iya. dihina sekali. Kalau kita ngomong Tuhan Yesus, kita, Kristen mah begitu. Ya. Gitu. Jadi kerinduan dia itu mulutnya punya kuasa. Iya. Ketika mau saya baptis di Sungai Yordan itu, tapi ternyata Tuhan bekerja lain, ya. Tapi sebelum saya baptis memang biasa dengan minyak, saya kepret minyak, saya patahkan kutuk-kutuk penyembahan berhala, nenek moyang, sakit keturunan, diabetes, hipertensi ya Bu ya. Semua itu kan kita doain meskipun tidak minta, tolak, ya. Baru itu saya urapi mulutnya biar bekerja, nanti kalau nyampe Indonesia, setiap perkataannya akan memenangkan jiwa-jiwa keluarga, ya. Tapi apa yang terjadi besoknya, ibu ini bilang sama saya gini, Pak, saya ini sudah sembuh dari sakit diabetes, Pak. Saya ini makan ini sudah enggak gatel lagi. Biasanya kalau makan tuh gatel dia minum obat, gitu ya Bu ya? Ya, Buatannya enteng sekali ya. Jalan saya melayang. Melayang, bayangin Tapi saudara. saya kaget dia, waduh, obat darah tingginya nggak bawa cukup. Bagaimana kalau jatuh terus? Nah, takutnya stroke. Karena gitu. gini, dia tensinya kan 170, bawahnya 110, 100, 120. Enggak pernah enggak itu, ya. Jadi terus gulanya pun bisa menanjak 200 lebih ya Bu ya. anjlok. Nah, anjlok semuanya. Nah, saya bilang kaget. bilang begini kan pada waktu itu breakfast itu ya Bu ya. Iya. Bu Agatha ini kan masih di Israel, mana bisa, ya. Tapi saya udah nggak mau minum obat. Ibu putuskan tidak mau minum. Badan saya enteng ya. Enteng sekali. Ya? Jalan melayang, saya pikir karena tekanannya naik, tapi kok enak gitu ya. Ternyata kata Pak Dedi pulang periksa. Ya, tadi. saya bilang Bu, kalau belum diperiksa dokter dan Iya. laborat kan saya tidak percaya. Iya. Kalau Tuhan jamah. Ternyata saya periksa bener, ya? kaget, pantesan jalannya melayang, nggak taunya anjlok. Tensinya Sampai- bawah iya. 80, atasnya 130. Sampai sekarang, kemarin Sampai baru periksa. sekarang. Haleluya, tepuk tangan Yesus kita. Tuhan. Diabetesnya pun turun setelah makan 130 ya Bu ya. Kemarin baru periksa, Ya, baru sebulan periksa. sekali atau Jadi kadang-kadang. ibu ini sejak dari Israel sudah lepas dari Nggak makan obat obat lagi. darah tinggi maupun obat diabetes. Haleluya, tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Pak Benyamin ini pada waktu hari Minggu minta didoakan, minta apa Pak? Minta apa Pak? Pekerjaan. Minta pekerjaan. Terus didoain, apa yang terjadi Pak? Setengah jam kemudian saya keluar dari gereja, ya kami makan sama istri. Setelah makan sama istri saya baca koran. Nah di koran itu diceritakan bahwa dibutuhkan seorang ahli peternakan yaitu S1, ya. Karena tadi saya didoakan, kata Pak Pendeta, pasti dapat kerjaan, kerja baik-baik. Saya ingat betul, ya. Saya memberanikan diri, saya SMS gitu kan. Saya bukan sarjana gitu, tapi saya ahli di bidang peternakan. Nah, beberapa menit kemudian beliaunya langsung nelpon ke saya. Artinya perusahaan yang ada di Betul, Sumbawa ya. di daerah Sumba NTT sana, Ya. gitu kan? Dan langsung mengatakan, Pak, saya tertarik dengan Bapak dan Bapak siap enggak kerja di tempat saya? Saya diinterview lewat telepon, gitu kan? Dan langsung beliaunya mengatakan, Pak, bisa enggak datang secepatnya? Gitu. Haleluya. Gitu kan? Terus hari Selasa saya ikut doa dan beberapa jam setelah bisa pulang saya SMS ke Pak Pendeta gitu, Pak, saya sudah mendapatkan pekerjaan seperti ini dan saya ditantang dengan gaji sekian gitu. Nah, terus Pak Pendeta beberapa menit kemudian nelpon ke saya gitu kan dan langsung mengatakan kepada saya bahwa terima pekerjaan itu karena kamu punya keahlian di bidangnya dan yakin bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan. Terus saya dinasihati banyak, saya didoakan dan kebetulan saya disarankan Pak Pendeta katanya bawa minyak ke sana, ya saya bawa. Oh iya, sudah beli minyak. Didoakan. Jadi Pak Benyamin ini sekarang sudah mantap mau ke NTT ya? Betul. Terus sellernya memang di-up lagi? Untuk sementara karena itu ternaknya masih kecil, katanya Ya. nanti setelah ini itu akan ditambah dan gajinya akan dinaikkan. Haleluya, tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Terus Pak Benyamin kapan berangkat ke NTT? Hari Selasa. Hari Selasa. Ya, saya doakan Pak Benyamin dulu. Siapa namanya? Paulus, Pak. Paulus. Paulus, kamu punya sakit kaki yang bau itu berapa tahun? 9 tahun, Pak. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Disebabkan apa kata dokter? Kalau menurut dokter sih tiroid, tapi saya periksa tiroid itu normal itu. Normal semua, Iya, normal ya. semua. Tapi kakimu baunya luar biasa ya. Bau luar Saya biasa. ingat rasanya kamu didoain di mana? Di sini ya? Di sini, Pak. Di sini kan? Iya. Tuh, kakimu tak kasih minyak ya? Enggak, waktu itu Gimana? Bapak bilang lepas gitu. Oh, lepas. Iya, karena ini saya dulu awalnya itu saya bertamu ke rumahnya orang, Heeh. mau nawarin obat diabetes Mm-mm. gitu. Saya nggak taunya kalau orangnya itu paranormal, Pak. Oh, paranormal. Iya, Terus? waktu dia doa, saya iseng, Pak, saya bilang Immanuel gitu, marah Oh, orangnya, marah. Pak. Iya. Oh, terus? Orangnya punya ilmu apa itu? Rogo Sukma katanya. Rogo. Raga Sukma katanya. Oh, Jadi saya bisa dibikin hilang, gini, Pak, kaki saya. Oh gitu. 9 tahun. Bau 9 tahun. 9 Pada tahun. waktu kamu menderita 9 tahun itu dapat pekerjaan enggak kalau kamu kerja? Saya kerja enggak pernah dipecat, Pak. Saya keluar sendiri. Keluar sendiri. Iya, karena karena- apa, Paulus? Ya, teman-teman itu bilang bawa kecoa, bawa batang tikus. Oh gitu. Jadi kamu minder sendiri ya. Iya, Pak. Tapi sekarang kamu sudah masih minder apa enggak? Oh, enggak, Pak. Enggak. Iya. Benar-benar sudah sembuh. Sudah sembuh, Pak. Itu 3 minggu, Pak. Saya jalan-jalan 3 ke mall, minggu kemana-mana jalan-jalan enggak bau. Iya. tidak bau. Tidak bau. Kapan itu mulai sembuh? 28 April ya, Pak. 28 April. Iya, yang Waktu didoain. saya di sini, waktu itu saya cerita tentang anaknya Pak Samuel yang mati, 1 jam saya itu, doain. iya. Saya percayanya dari situ, Pak. Oh, itu imanmu timbul. Iya. Bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan engkau. Iya. Tuhan juga bisa menyembuhkan semua yang sekarang ini memerlukan tangan pertolongan Tuhan. Amin. Amin, Pak. Tidak ada yang mustahil. Kamu percaya Yesus lagi? Sekarang sudah kerja belum? Belum, Pak. Sudah dapat pekerjaan? Belum cari urusan rumah belum selesai. soalnya. Oh, urusan rumah belum selesai. Ya, segera kerja ya. Iya. Ini Pak Cornelius, ya. Coba bapaknya. Gimana Pak perasaan anaknya disembuhkan Tuhan? Saya sendiri berterima kasih bahwa anak saya sudah sembuh. Oh gitu Pak ya. Karena apa? Saya melihat dia kasihan. Ya. Ya, terharu Pak Cornelius ya. Karena dia tidak pernah pergi kemana-mana. Oh gitu ya. Hanya di rumah saja. Di rumah pada waktu itu Pak ya. Ya. Tapi- Jadi saya melihat anak laki-laki seperti anak perempuan yang tidak pernah keluar. Jarang sekali keluar. Karena dia bau dengan tadi. baunya tadi itu, Pak. Jadi Jadi- jarak begini aja baunya luar biasa ya Pak ya. Itu melihat arah angin, Pak. Hmm. Kadang-kadang melihat arah angin. Tapi karena kita sudah terbiasa, jadi bau itu sudah seakan-akan sudah tidak anu, Pak. Oh. Tapi kakaknya yang perempuan, yang sekarang sudah usia 36 tahun itu, Ya. dia bilang, Mek, kamu jangan deket-deket aku, Mek, baunya tidak enak, gitu. Oh gitu ya. Iya. Aduh, Kesana jadi duduk, gua sana sendiri. saudara tersingkir ya. Iya, jadi saya sendiri kasihan. Dan Iya. waktu dia bilang, saya sudah dari dulu sudah saya bilang, Pak, bahwa Pak Dedi itu pendeta itu sudah pernah menyembuhkan seorang ibu yang waktu itu dia lumpuh, kakinya Iya. itu tidak kuat jalan, berdiri aja mau jatuh. Iya. Waktu itu ada saya, Pak, di sini. Oh gitu, ada Iya. Bapak ya? Terus Bapak bilang, berdiri, Ya. duduk, berdiri, duduk, loncat, loncat. Itu terus dia sampai nangis. Oh, haleluya. Dia sampai nangis Oh, waktu Bapak itu. lihat pada Saya waktu itu lihat ya? pada waktu itu. Iya. Terus saya bilang sama anak saya, coba kamu datang ke Bapak itu. Karena Bapak itu, dia itu, ibu itu yang begitu aja bisa disembuhkan. Terus dia pergi sendiri pada waktu, sudah berapa tahun itu Pak. Ya. Terus dia pergi sendiri kemari. Oh, pergi sendiri kemari ya. Terus kebetulan Bapak itu bicara mengenai anak kecil yang Yang meninggal, meninggal, dibangkitkan kembali. imannya tumbuh, Imannya tumbuh. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Allah kita, Allah yang dahsyat, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa ya. Terima kasih Pak Cornelius, terima kasih Paulus ya. Nih diberkati Tuhan, aku rapi berkati Paulus, buka jalan yang tertutup bagi pekerjaan. Terbuka sekarang Paulus untukmu, terima. Berkat kemenangan suksesan turun atasmu sekarang. Kau diberkati menjadi kesaksian Tuhan yang luar biasa. Dan dimuliakanlah Tuhan karena perbuatan yang luar biasa atas Paulus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima berkat begini mengalir
Sehingga apa yang kamu lakukan, tanganmu diberkati, langkahmu diberkati pimpin Tuhan. Dan Tuhan jamah Paulus. Dan juga Pak Cornelius tetap pelihara sebagai orang tua, punya hati Bapak yang luar biasa. Bersyukur karena anaknya kau sembuhkan Tuhan. Namamu dimuliakan. Diberkati Pak Cornelius, keluarga, rumah tangga semua. Selalu berkat Tuhan menyertai kesehatan, keamanan, damai sejahtera. Dan sukacita turun dari surga dalam nama Yesus. Amin. Ya. Siang hari ini ada satu kesaksian yang luar biasa, yaitu anak dari Bu Arneges, ya, Sebastian dahsyat, ya, terus hamil ya, istrimu langsung top chair, dahsyat, ya, iya ngapain mesti ditunda-tunda, ya, nikah langsung punya anak aja, ya ternyata di dalam kandungan istrinya ini ada apa? Shalom, nama saya Sebastian. Saya mau menyaksikan suatu kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa ya. Kami menikah pada saat bulan November tahun kemarin. Saya bersama istri. Dulu kami ada berapa dari keluarga dari istri itu ada sejarah. Kemarin cece-nya yang pertama, yang kedua dia melahirkan anak itu kira-kira hamil ya, hamil sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Itu mereka punya sejarah seperti itu. Sedangkan saya dulu pernah operasi varikokel, di mana dokter ngomong katanya susah punya anak. Terus pada saat itu saya doa sama istri selalu perjamuan kudus, saya minyak urapan, saya ngatakan tahun ini pasti punya anak. Aku imani gitu, aku percaya. Nah pada saat itu puji Tuhan pada saat bulan 12 istri saya tes positif hamil. Pada saat itu kita kan selalu setiap hari, setiap per bulan kita akan mengecek ke dokter. Nah pada saat ke dokter, dokter ngomong coba kamu cek aja tes darah keseluruhan, termasuk dengan apa virus-virus rubella, tokso atau apa gitu. Nah setelah itu tanggal 7 bulan 1 kalau nggak salah itu, tanggal 7 bulan 1 saya tes. Saya kan nggak ngerti itu hasilnya apa gitu. Pada saat malam-malam itu saya kasihkan ke dokter, dok ini hasil tes saya. Terus setelah itu dokter ngomong, loh ini kok ada virus rubella gitu loh. Kita kan nggak ngerti virus rubella itu apa sih. Terus dokter ngomong, virus rubella ini nanti seandainya kalau anakmu lahir, dia akan mengalami cacat mental, terus ada tuli, buta. Oh jadi kalau itu lahir akan cacat mental, tuli, buta ya, secara fisik maupun mental. Iya, ya, seperti itu. Sangat ganas sekali. Terus apa setelah kamu mendengar perkataan dokter itu apa? Terus terang saya sebagai baru pertama jadi seorang ayah sama ibu ya, istri saya sebagai seorang ibu, kita sangat down banget gitu loh. Kita berdoa, kita nangis, istri juga menangis, nggak tahu harus bagaimana. Aku doa, aku percaya ini anak perjanjian gitu. Saya percaya ini anak perjanjian. Setelah itu dokter suruh ngomong, coba kamu tes lagi. Oke kita tes. Besok paginya saya telepon Pak Dedi. Pak Dedi tolong doakan saya. Ini ada virus rubella. Ini katanya dokter harus digugurkan kayak gini. Saya ngomong sama Pak Dedi bagaimana gitu loh. Pak Dedi ngomong, tidak, jangan digugurkan. Ini kalau kamu mengatakan anak perjanjian, kamu jalan terus. Jangan dengar apa kata dokter. Tolak perkataan dokter. Ya? Tolak perkataan dokter. Bukannya apa ya? Dalam saat hati kecil kita, wah bisa Tuhan. Terus setelah itu Pak Dedi ngomong, ayo kita perjamuan kudus, minyak urapan. Istri juga dikasih minyak urapan. Nah setelah itu kita doa bareng sama-sama. Besok, sore-sorenya ya. Sore-sorenya kita ambil hasil. Betapa kagetnya dan betapa kita di luar pikiran kita, waduh. Luar biasa, rubella negatif, tidak ada sama sekali. Rubella tidak berkuasa oleh kuasa darah Yesus. Tepuk tangan itu luar biasa. Nah, saya katakan sama Sebastian bahwa kalau kuasa perjamuan kudus, karena di dalam darah Yesus itu ada kehidupan Tuhan. Dan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Betul Sebastian saya bilang begitu? Iya. Kalau ini hidup dalam darahnya Feni, maka virus rubella tidak akan berkuasa. Darah Yesus, ya, rahimnya akan dibersihkan dari seluruh serangan rubella. Amin. Karena Yesus mati untuk kita di
dia memberi kemenangan kepada kita semua. Haleluya, luar biasa. Apa yang dirasakan Feni ketika dokter mengatakan begitu tadi? Kamu ada rubella. Pertamanya sih ya kaget juga, karena di situ virus rubella kan ada dua macam, IgG sama IgM, di mana IgG itu yang virus sudah masa lampau. Jadi sebelum kamu nikah memang sudah ada virusnya, begitu kira-kira? Belum pernah periksa. Belum pernah periksa, ya. Artinya dokter mengatakan yang IgG tadi masa lampau, itu artinya sebelum kamu nikah, mungkin sudah ada virus IgG itu tadi. Enggak masalah. Enggak masalah. Nah, kalau IgM, kalau dia positif itu yang bahaya. Bahaya karena terjadi saat tembuhan itu ya. Oh, nah, terus perasaanmu gimana, Fen? Perasaan pertama memang terus terang sempat down, terus juga ya sedih ya, pasti seorang sebagai calon ibu. Tetapi setelah diperiksa, setelah terima perjamuan kudus dari Pak Didi, semua udah didoain, kita udah agak lega, udah menyerahkan. Dengan minum minyak urapan Roh Kudus ya? Iya. Diolesi perutnya? Iya. Terus? Dengan perjamuan darah Yesus, kita udah sudah menyerahkan lah semuanya pada Tuhan. Ternyata sore itu kita terima hasil dan ternyata semua IgG maupun IgM-nya negatif. Negatif semua. Nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan di sekitar luar biasa. Berapa kali kamu tes darah? Setelah itu saya tanggal 28 bulan 1, saya tes lagi. Saya nggak percaya dengan hasil yang kedua lagi kan. Saya tes lagi, dan puji Tuhan pada saat itu saya tes di biotes, ternyata negatif semua. Sampai hari ini negatif? Sampai sekarang. Sudah di USG belum? Babynya gimana? Belum, Pak. Belum? Di USG lagi? Sudah ya? Sudah, belum? Masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Berapa? Masih 3 bulan, katanya dokter nanti umur 5 bulan. Baru mau di USG lagi? Jadi sudah 2 kali tes, ternyata virus tidak berkuasa oleh karena kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Tepuk tangan di luar biasa. Pak Ronald ini istrinya hamil ya Pak ya? Istrinya hamil? Hamil, iya. Itu anaknya kembar? Dari dokter, menurut dokter, ya. Anaknya ada, janinnya ada 2. Ada 2, yang ada satu 2. di luar? Yang satu di luar rahim, yang satu di dalam rahim. Ya, artinya kembar ya? Ada 2. Ya, ya. ada 2. Jadi waktu Jumat Agung, waktu saya ada di sini, Pak Ronald ini maju memang minta didoakan. Saya ingat waktu doain you, saya suruh minum minyak nggak salah ya. Saya suruh oles di perutnya ya. Iya. Akhirnya Tuhan jamah. Coba Pak Ronald ceritakan sama Ibu untuk Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Ya, dekatkan dikit ya. Shalom semua. Ya, ini saya membagikan cerita tentang kekuatan Tuhan atas kehidupan keluarga kami. Jadi kejadiannya itu 1 minggu sebelum hari Paskah, kita kontrol ke dokter untuk memastikan kehamilan. Setelah dikontrol ke dokter, menurut analisa dokter dari hasil USG luar, itu ternyata ada yang di luar kandungan. Ya. Karena dokter belum percaya, dokter melakukan USG dalam. Ya. Nah setelah di USG dalam, di foto ya waktu itu ya. Di foto itu ternyata fotonya sampai sekarang masih ada ya? Ada. Jadi di foto ada, jadi dokter sudah memastikan kalau ada janin di luar satu dan satu lagi di dalam. Ada di dalam. Ya. Jadi menurut pendapat dokter, kita melihat 1 minggu ke depan, kalau janin yang di luar berkembang itu akan membahayakan yang janin di dalam. Oh, jadi keputusan dokter apa Pak? Waktu itu keputusan dokter, kita disuruh pulang dulu untuk konsultasi ke dokter lagi hari Kamis 1 hari sebelum Paskah. Oh ya, artinya itu nanti akibatnya apa? Dokter ya, mau ambil tindakan apa? Dokter mau mengambil tindakan akan dioperasi. Akan dioperasi. Ya. Ya terus? Jadi waktu kita kembali hari Kamis, waktu itu kita datang ke tempat dokternya, dokternya pas waktu itu ada operasi ya, ada operasi. Jadi waktu itu kita di reschedule ulang untuk datang hari Sabtu. Hari Sabtu. Karena hari Jumatnya libur, kena hari Paskah. Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk pergi ke gereja. Jumat Agung kita datang ke gereja. Kita datang ke sini ya, minta didoakan oleh
Pak Ya Pak pada Dedi. waktu itu saya yang khotbah, kebenaran saya pas yang khotbah. Yuk maju, minta didoakan. Minta didoakan. Ya. Jadi setelah didoakan, kita setelah diurapi, kita pulang ke waktu itu kita belum rumah, masih pergi makan. Oh pergi makan. Jadi kita pergi makan. Setelah sampai di rumah makan, istri saya pergi ke belakang untuk buang air kecil. Ya. Setelah dia buang air kecil, ternyata ada darah. Pendarahan. Jadi habis didoain dari gereja makan terjadi pendarahan. Terjadi pendarahan ya. Terus gimana? Setelah itu kita langsung kontak sama dokternya. Ya. Jadi pas waktu itu kita kontak dokternya juga bingung karena hari itu juga semuanya libur gitu. Ya. Jadi dia juga tempat prakteknya ini semua klinik-klinik libur. Semua, ya. Jadi dokter bilang segera kembali ke rumah, istirahat, dan besok kita akan periksa ke rumah sakit mau diperiksa lagi hari Sabtunya. Ya, terus akhirnya setelah besoknya kita pergi ke rumah sakit dan kita di USG, di USG luar, di USG dalam. Di situ dilihat kalau tidak ada sama sekali lagi janin yang di luar. Iya, semua janin sekarang sudah ada di dalam. Tepuk tangan bagi kita, luar biasa. Haleluya. Sekarang bagaimana perasaannya ibu setelah janin ada di dalam semuanya itu? Ya, deketin. Ya. Senang? Ada enggak perasaan tubuhmu sekarang lemas atau sakit apa? Enggak. Jadi sudah periksa ke dokter lagi enggak sekarang ini? Janinnya tumbuh dengan baik? Sudah ya? Karena saya ingat waktu kemarin minggu yang lalu saya kemari itu, saya ingat-ingat Ronald siapa ini ya? Yang tadi, saya ingat, saya doain, saya mintakan roh kehidupan dari Tuhan. Untuk BP ya, ingat ya, saya minta roh kehidupan dari Tuhan supaya, kenapa? Ya, dan sekarang anaknya hasil USG kemarin bagus. Anaknya bagus, jantungnya ya, juga ya. Dan sekarang hasil USG kemarin anaknya bagus, ya. Dan jantungnya sudah sangat bagus. Karena detak jantungnya sudah 180 di atas 150, jadi jantungnya sudah sangat bagus. Haleluya, tepuk tangan di sekitar, luar biasa. Amin. Tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau doa lagi. Dan baby selalu dalam kandungan ini, dalam lindunganmu diurapi. Ya. Dekati suami istri. Saling. Saya undang Ibu Selvi. Ibu Selvi ini akan menyaksikan bagaimana Tuhan menjabah pankreasnya yang tidak berfungsi. Ya, ayo Ibu maju sini. Ya, Ibu ini beberapa waktu yang lalu saya doakan waktu PA wanita ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Iya Pak. Ibu punya sakit pankreas tidak berfungsi itu disebabkan apa dulunya? Untuk sebabnya sih nggak jelas, tapi tahun 2010 itu pertengahan dokter saya bilang kalau pankreas saya nggak berfungsi. Saya juga bingung kenapa ya, dia juga bingung atau sebabnya apa, jadi suddenly aja seperti itu. Dan saya merasakan badan saya suka lemas gitu ya. Lemas karena gulanya tinggi ya Bu ya? Ya, karena pankreas itu nggak berfungsi, jadi menyebabkan gula darah itu menjadi tinggi sekali. Sampai berapa ratus itu Bu? Mungkin saya kan waktu itu hitungannya pakai hitungan Singapura ya, jadi sekitar mungkin 400-an ya. Kalau Singapura, kalau Indonesia itu kira-kira 800 kali ya? Enggak tahu ya. Saya kan ceknya ke Singapura, jadi dia pakai tes darahnya itu yang untuk Singapura punya, jadi beda sama Indonesia, jadi pakainya 11, 12 begitu Pak. Oh begitu. Nah terus Ibu di Tiberias ini kan sudah lama ya? Ya, baru sekitar setahun lebih ya. Oh baru setahun, ya, sejak sakit itu? Saya sakit 2010. 2010? Ya, jadi saya masuk Tiberias itu persis pas malam Natal dengan di Istora Senayan. Di Istora Senayan. Nah, Bu Selvi sudah pankreasnya tidak berfungsi, gulanya tinggi, tapi percaya dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, punya keyakinan mau disembuhkan Tuhan apa bagaimana kira-kira? Iya, jadi waktu itu saya udah sering dengar Pendeta Pariaji itu kesembuhan ya. Gitu. Lalu saya pertama kali masuk itu di Istora Senayan tahun kemarin. Tahun kemarin saya masuk, jadi baru hampir setahun ya. Hampir setahun ya. Tapi saya begitu pertama kali masuk tuh saya langsung percaya
kalau saya bisa sembuh gitu. Oh, jadi ada iman Ya. melihat satu pengharapan bahwa Tuhan akan sembuhkan Ibu ya. Betul. Terus bagaimana selanjutnya, Tapi Bu? saya belum tahu kapannya, tapi saya tetap percaya. Jadi saya rajin perjamuan kudus, minyak urapan. Lalu saya juga sering kalau Pak Pariaji ada KKR saya juga ikut gitu. Ya. Terus berlangsung hingga saya tuh ikut PA wanita di sini di Geraha Kencana, tapi belum lama ya. Setelah itu saya tuh tipe orang jarang yang mau didoakan gitu ya. Kenapa Ibu kok enggak mau didoakan, kenapa? Karena saya kadang suka malu kalau misalnya hari ini saya datang Pak Pendeta doain saya, terus nanti minggu depan saya datang lagi PA wanita minta doain lagi. Minggu depan datang Takut lagi. pendetanya bosan ya Bu ya? Iya, saya takut aduh ini ibu Nah, datang terus gitu. Jadi pada saya waktu PA wanita itu Ibu kan terakhir ya datang ke saya. Iya. Saya ingat sekali Bu Selvi bilang kalau bilang pankreasnya tidak berfungsi ya. Iya, betul. Terus saya tanya apa ya waktu itu ya? Bapak tanya pankreas tuh di mana katanya gitu. Letaknya di mana gitu. Ya, terus Saya bilang di sebelah, kayaknya di sebelah kanan Pak gitu. Terus Bapak bilang taruh tangan kamu di situ gitu ya. Terus dikasih minyak urapan, ditaruh di sini. Terus tapi saya nggak tahu saya taruh di dalam gitu ya. Kayak orang Oh ngolesin ya gitu ya. pertama. Jadi tangan Ibu saya kasih minyak, saya terus suruh saya olesin ke olesin. tempat pankreasnya. Udah setelah itu Saya tumpang tangan di atas tangannya Ibu akhirnya ya. Bapak bilang di luar baju gitu. Oh ya. ya, tangannya Ibu masih di dalam, saya suruh Iya. keluarin ya. Jadi Di saya luar di luar baju baju. aja ya. Di luar Saya baju kalau taruh tidak. tangan saya. Ya, saya ikutin di luar baju, terus tumpangin di tangan saya gitu. Ya udah cuman itu aja. Setelah itu ya udah saya pulang aja biasa gitu. Biasa. Biasa-biasa aja gitu. Karena kan Ya. kalau itu harus dicek darah dan saya harus pergi ke Singapura dulu. Ya. Itu mungkin sekitar 4 bulan sekali saya mesti balik gitu. Jadi saya mah tenang-tenang aja. Saya pikir udah saya percaya aja udah gitu. Perjalanan waktu juga ada Pak Pariaji suka KKR di CP ya Pak, CP. Ya. Saya juga suka ikut juga gitu. Dapat minyak ya saya urapin. Nah, gitu setelah ya. Ibu saya doakan di sini itu berapa lama Ibu cek ke Singapura? Itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Terus saya terakhir cek itu Oktober ke dokter saya. Enggak salah saya doakan 2 kali ya Ibu ya? Iya 2 kali. 2 kali ya? 2 kali, 2 kali. 2 kali ya, enggak Setiap salah. PA wanita saya akhirnya datang juga Ya, gitu. ya. Enggak salah saya tanya Bu Selvi ada kepahitan enggak? Ya, terus saya juga bingung suatu hari Pak Pendeta bilang gini, ikutin saya doa katanya. Ya udah saya doa, terus Pak Pendeta bilang, ampuni yang kamu benci katanya gitu. Terus tiba-tiba saya keluar aja sebuah nama gitu, saya keluarin aja gitu. 2 nama apa 1 nama saya lupa deh, pokoknya 1 atau 2 deh. Iya. Udah setelah itu lepaskan pengampunan ya udah setelah berdoa sampai mobil saya pulang, saya bilang kenapa saya sebutin ya itu nama orang itu ya, saya bilang kayak gitu. Kayaknya lancar aja gitu nyebutin gitu. Setelah itu ya udah saya santai-santai aja tiap hari ya saya perjamuan kudus, ikutin PA wanita. Ya, Saya sampai nah setelah itu Ibu pulang kemarin dari Singapura dicek ternyata pankreas yang tidak berfungsi. Ya. Sekarang dokter Singapura mengatakan berfungsi kembali. Iya. Itu ukurannya bagaimana Ibu? Jadi gini, kalau di Singapura itu ada ukurannya, pankreas itu berfungsi kalau range-nya itu sekitar 355 sampai 1655. 1655. Dan kemarin akhirnya dokter saya bilang udah coba dicek kalau gitu ya, karena udah lama banget. Akhirnya saya cek, terus dia juga bilang dia surprise juga. Kok sekarang pankreas kamu udah berfungsi ya gitu. Dan ini range-nya kok normal gitu 502. Berarti ini udah berfungsi, dia ngomong begitu sama saya. Oh begitu ya. Ya. Tapi Ibu akan percaya terus bahwa itu akan terus berfungsi sampai normal kembali. Nama Tuhan dimuliakan Ibu ya. Amin Pak. Tepuk tangan untuk kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ibu Selvi di jamaah Tuhan, Ibu Selvi kita percaya imannya Ibu Selvi sendiri percaya bahwa saya disembuhkan. Ya, amin. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang beriman itu saudara ya, karena saya percaya maka saya berkata-kata, itu orang yang beriman. Maka kalau saudara punya iman, diberkati Tuhan, disembuhkan, saudara harus terus mengatakan oleh birunya, saya sembuh, saya diberkati, keluarga dipulihkan, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus kita yang luar biasa. Tuhan, jamaah Ibu Selvi, saya percaya pankreasnya tetap berfungsi, terus dinormalkan sampai sesuai dengan ukuran yang sesuai
pengetahuan kedokteran, lepaskan, tidak mati, hidup. Karena kami percaya setiap tetes darahmu ada kehidupanmu. Di mana ada kehidupan Tuhan, di situ ada kebangkitan, dibangkitkan. Fungsi pankreasnya normal kembali dan Ibu Selvi diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bu Selvi ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan Tuhan Yesus kita luar biasa sekali. Ya. Saya mau undang Ibu Heli. Ibu Heli ini jemaat di Manado, sudah. Ya, kemarin dia membawa adiknya sakit punggung ya Bu ya. Gimana keadaannya? Sehat, ya. Terus waktu di mana itu di Manado, adiknya pun tergeletak di rumah sakit mau dioperasi, semua udah ditandatangani. Sakit apa Bu? Usus buntu. Ibu ini nunggu saya selesai ibadah, dia percaya Pak, besok operasi tolak terjadi malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terus saya ke rumah sakit Malalayang, Tuhan nyatakan kuasanya dengan luar biasa. Mari Bu, ini mamanya juga sakit disembuhkan Pak Pariaji ya. Lumpuh dulu disembuhkan Pak Pariaji. Ya, gereja Tebrias sumber mujizat. Amin. Kenapa? Ada minyak dan anggur. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, haleluya. Ya Ibu Eli ya, coba yang maju. Ibu ceritakan kemarin adiknya gimana itu. Mestinya adiknya datang, besok baru adiknya saya undang untuk bersaksi. Yang diwakili sama kakaknya dulu, sama yang di Manado ya Ibu ya. Terus Ibu sendiri gimana? Terjadi didoain kan gitu ya. Ya oke, kasih kesaksian. Shalom. Malam hari ini saya akan bersaksi di mana pertolongan Tuhan melalui ibadah saya di Manado, di Gereja Tiberias Manado. Adik saya pada waktu berapa bulan lalu kan, bulan September, adik saya dapat sakit usus buntu. Terus sudah disiapkan semua, akan dioperasi jam 3 subuh. Ibu waktu itu nunggu saya kok punya keyakinan bahwa itu akan terjadi mujizat gimana Bu? Karena saya percaya, sejak saya masuk Tiberias dan benar-benar saya imani karena mama saya dapat mujizat. Nah, ibunya mendapat mujizat. Sembuh. Berjalan mama saya 2 bulan di kursi roda, dibaptis Bapak Pariaji, 3 hari langsung berdiri pakai tongkat. Pas hari Natal, mama lepas tongkat, sampai saat ini mama saya jalan lancar ya. Jalan lancar berdiri. Jalan lancar, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Itu anak saya panggil masuk di gereja pemandian. Jadi aku terus mau, tapi memang aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu saya mendengar saksi-saksi dari Pak Priyadi sebang hari Sabtu. Saya suka sekali melihatnya itu. Nah, suatu hari saya di Manado, sebab dokter bilang sama aku sudah tidak bisa menghidup. Saya cuma serahkan kepada Tuhan. Mujizat Tuhan yang bisa nyata aku sembuh. Jadi saya tiap hari sebelum aku beli pembendian, sebab aku tidak tahu Pak Priyadi mau datang apa tidak. Saya setiap malam berdoa, menyambungkan urapan dengan penjamuan kudus setiap malam. Jadi aku percaya dan imanku percaya kepada Tuhan. Tidak melainkan siapa. Cuma Bapa kami di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong saya. Sampai saat sekarang, saudara-saudara melihat aku. Aku bisa berjalan dengan baik dan bisa berlangkah, kaki saya selalu kuat. Aku serasa badan tidak enak. Saya cuma berdoa dan menyambungkan urapan dengan perjamuan kudus. Aku terus sehat. Sampai sekarang aku sehat selama-lamanya. Haleluya, tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tante, silakan duduk.
nggak salah ya. Bulan Juni ini kan. Nah, sebelum saya ke Surabaya, Pak Samuel ini telepon saya, bahwa anaknya itu kejang-kejang. Ya, kejang-kejang. Lalu saya bilang gini, Pak Samuel ada minyak? Ada. Saya doain minyaknya, dioles minyaknya. Terus anaknya ini menurut Pak Samuel sampai kemarin pun saya sebelum berangkat ke Surabaya ini saya tegaskan lagi, Pak Samuel bener toh anaknya itu sudah meninggal. Pak, saya ini dokter muda kata Pak Samuel ya. Ini sekolah kedokteran sini Pak dong, naik Pak Samuel ya. Bener Pak, anak saya sudah meninggal. Mana Pak anaknya mana? Ya sini ya. Anak saya ini sudah meninggal. Ya. Nah, ketika itulah 10 menit kemudian setelah diminumi minyak, anak ini muntah-muntah dan sampai hari ini nama Tuhan dimuliakan. Anak ini sembuh dengan luar biasa. Haleluya. Ya Pak Samuel ceritakan tentang kejadian kenapa anaknya kok sampai bisa meninggal. Iya. Perkenalkan salam, selamat pagi. Saya Samuel Setiono, umur 46 tahun. Saya bersama punya 1 istri dan 3 orang anak. Tidak boleh 2 memang, cuma 1. Perbedaan usia dari anak kami yang kedua dengan yang ketiga lebih kurang umurnya 13 tahun. Lahir pun waktu itu kita rajin perjamuan kudus sama pakai minyak urapan. Pada waktu lahir dari pembukaan 2 ke pembukaan 9 cuma butuh waktu 5 menit. Haleluya. Waktu itu tepuk memang tangan mau kita luar biasa ya. Dahsyat, ya. Nah, waktu dia pada tanggal 28 Juni kejadiannya, memang kami ada usaha produksi snack yang sampai saat ini sampai tetap jalan. Waktu dia makan mungkin nyicipi karena minyaknya juga. Ini namanya siapa Pak anaknya? Anaknya namanya Diana Putri Sanjaya. Diana Putri Sanjaya. Umur 2,5 tahun. 2,5 tahun, ya. Terus? Nah, waktu makan snack dia kira-kira jam 12 siang, jam 3 dia panas. Terus saya kasih amoksisilin sama paracetamol. Karena background saya memang saya dari dokter dulu. Nah setelah biasanya kasih itu kalau sudah gak bisa kita bawa ke dokter. Nah setelah malamnya kira-kira jam 7 dia tidak turun panasnya, saya bawa ke dokter terdekat. Kira-kira antara jam 6 setengah 7. Ya ke dokter itu Pak ya? Ke dokter, waktu ya. itu dia dikasih injeksi juga obat. Obat juga? Nah untuk penurun panas? Untuk obat turun panas. Sama infeksinya juga. Sama infeksinya, ya. Tapi waktu itu obatnya belum diminum, kira-kira saya sudah pulang di rumah, naik tangga, dia ada kejang sedikit 1 kali. 1 kali kejang? Nah, kejang 1 kali, mamanya teriak, ini Diana gimana Pak? Matanya waktu itu sudah melihat ke atas. Itu kondisinya panas sekali atau enggak Pak? Panas Mas Yan. Panas sekali, jadi step gitu ya? Step, iya 1 kali. Matanya mendelik istilahnya mendelik. Ya? Kira-kira butuh waktu 2 menit waktu itu, memang gerakannya sangat cepat sekali ya. Iya. Matanya sudah memulai hitam biru. Iya. Biasanya kalau hitam biru itu biasanya kalau jantung berhenti itu biasanya darah-darah menuju ke daerah perifer, artinya ada lebam. Oh lembam. Ya. Nah, tubuhnya mulai lembam. Matanya waktu itu mulai hitam. Mulai hitam. Seperti vampir itu. Oh iya. Nah, waktu itu saya tarik dengan kekuatan tangan, dia tetap tidak mau lepas. Ditarik apanya Pak maksudnya? Giginya Pak, oh, supaya giginya, ada terbuka. Ya? Iya. Takutnya lidahnya kegigit ya? Kegigit ya. Waktu itu terus kita minta doa, waktu itu saya telepon Pak Dolop, tidak bisa dihubungi. Tidak bisa menyambung. Ke Pak Jem tidak bisa, akhirnya saya ke Pak Dedi waktu itu. Saya kebenaran juga hampir tidak saya angkat Pak. Karena saya di rumah orang pada waktu itu. Saya perhatikan nomor ini diangkat dah. Orangnya persis ke belakang lalu saya angkat. Ya. Nah, waktu itu dari Pak Dedi suruh kasih minyak urapan. Ya, saya bilang kudus. Pak Samuel ada minyak? Ada. Angkat saya doain ya. Ya. Betul ya? Betul Pak. Terus? Nah kira-kira setelah saya semua kira-kira 20 diolesin menit. Di apanya Pak itu? Diolesin di apanya semua? Diolesi dari kepala sampai kaki. Sampai kaki semua. Terus dia dikasih itu minum. saya doain teleponnya, handphonenya saya suruh ditaruh di tengahnya ya. Iya, Pak oleh Dedi. kuasa darah Yesus ya. Iya. Lepas ya. Lepas, ya. Terus waktu itu sudah diorapi semua, dikasih perjamuan kudus sama minyak urapan. Kira-kira 20 menit dia muntah. Muntah? 20 menit apa 10 menit Pak? 20 menitan. 20 menitan muntah? Muntah. Tapi tetap mata waktu ya. Belum muntah. Tapi dia biru. Pada waktu dikasih minyak urapan itu Diana benar-benar sudah tidak ada detak. Sudah tidak ada. Bapak udah periksa nadinya? Tidak ada sudah. Bener ya Pak ya? Tidak ada. Yakin ya? Yakin. Terus dioles minyak, dijejelin. Muntah dia. Muntah. 20 menit. Tidak Gimana langsung Ibu? Pak. Gimana Ibu? Sudah nggak ada Pak, anak ini sudah nggak ada napas, itu kira-kira sudah 45 menit. Saya yang menggendong, oh, ya. teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ya.
apapun yang Tuhan minta. Hari ini juga Tuhan, aku menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tetapi sembuhkan anak saya Tuhan. Tuhan 7 tahun yang lalu saya sudah mau hampir mati juga ya Bu ya. Rumah sakit sudah bilang Pak ya, sudah nggak ada waktu, Oh tunggu Ibu waktu. pernah ngalamin gitu juga? Iya, suruh siapkan peti, tunggu detiknya aja karena napas sudah di sini. Tapi saya punya iman. Dengar suara dari Tuhan. Kalau kamu punya iman 1 biji sawi, kamu akan bangkit. Haleluya. Tepuk tangan kita luar biasa, saudara ya. Ibu ini imannya luar biasa. Udah gitu Pak ya. Saya ketika masuk rumah sakit saya didorong pakai kereta, digendong. Tetapi ketika saya mendengarkan suara itu, saya punya iman, saya bisa melangkah. Saya langsung ke mobil, buka pintu mobil, di situ ada minyak urapan. Luar biasa. Saya minum. Diminum, Ibu akhirnya Kuasa Tuhan sembuh luar sampai hari biasa. ini karena kuasa minyak urapan. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Amin. Ya Pak Samuel. Terus setelah itu dioles minyak, diminumin sampai dari kepala sampai ujung kaki kita 20 menit kemudian dia muntah. Muntah itu baru ada mukanya merah lagi. Merah kembali dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai hari ini dia anak tubuh sehat sempurna. Mari kita tepuk tangan Yesus kita. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Imanmu harus hidup. Kalau Diana ditolong, ibunya ditolong, saudara pagi hari ini juga akan ditolong Tuhan. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Saya mau doakan keluarga ini ya.